المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع بعلومه في الدارين آمين. الفصل السادس أسئلة حول المولد النبوي. ما هو المولد؟ اعلم أخي المسلم أن المولد الذي يتكلم عليه وذلك الاجتماع الذي يجتمع فيه المسلمون لقراءة شيء من القرآن الكريم وفرق من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه تنشر الأبيات الشعرية التي مدح النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وصلوا في سرد قصة سيرة النبوية إلى مولده صلى الله عليه وسلم قدومه للدنيا قام الناس احتراما لظهور رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم إلى القلة الرضية. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk kita sama-sama berjamaah di masjid ini, mulai dari melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan zikir dan doa, wirid, dan pada gilirannya kita mengadakan kajian di mana sesuai dengan permintaan dari takmir masjid kita, karena momen bulan-bulan ini adalah bulan Maulid, maka yang diminta secara khusus untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan Maulid itu sendiri. Dalam hal ini dia mencoba untuk kita diskusikan hal-hal terkait dengan sesuatu yang terjadi perdebatan antara kelompok-kelompok umat Islam dengan antara satu dan lainnya, khususnya terkait dengan pelaksanaan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, namun sebelumnya kita mungkin perlu memahami terlebih dahulu konsep Maulid itu sendiri apa. Kita harus paham itu dulu supaya tidak lepas begitu saja, tapi supaya kita punya pemahaman yang benar mengenai pemahaman kita tentang konsep Maulid itu sendiri. Nah, dalam hal ini ada dua istilah penting yang perlu kita pahami sesuai dengan realita yang kita alami selama ini. Pertama adalah istilah Maulid itu sendiri, dan yang kedua tentang istilah acara atau yang dalam bahasa Arabnya adalah ihtifal. Ihtifal namanya. Jadi ihtifal itu artinya acara. Ketika kita gabungkan dua istilah ini menjadi ihtifalul maulidi, yaitu mengadakan acara maulid. Jadi maulid sama ihtifalul maulid, ya, mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah secara turun-temurun kita lakukan. Ya, kita senantiasa mengikuti, menyaksikannya. Namun sampai dengan saat ini masih ada perdebatan. Ada perdebatan sekelompok kaum muslimin dengan yang lainnya
apa yang kita lakukan ini benar atau enggak, benar atau salah. Nah, apakah kita dapat pahala atau dapat dosa? Nah, ini yang diperdebatkan sampai dengan saat ini masih diperdebatkan oleh sekelompok kaum muslimin dengan yang lainnya. Jadi jangan-jangan kekhawatiran sebagian kelompok kaum muslimin, jangan-jangan kita yang melakukan acara maulid ini tidak mendapatkan apa-apa. Itu kan kita tidak mau yang begitu. Kita tidak mendapatkan pahala, justru mereka berpendapat mengatakan justru kita dapat dosa. Nah, ini kan perbuatan yang tidak boleh terjadi. Ya, kita sia-sia, bukannya sia-sia. Justru akibatnya adalah kita mendapatkan dosa. Masa kita berbuat sesuatu untuk mendapat dosa? Harapan kita adalah tentu mendapatkan pahala. Tentu itu yang kita harapkan. Tapi secara dalil atau secara dalil atau secara syariat, mengadakan acara maulid itu, sekelompok orang bertanya, dapat pahala enggak kita? Atau justru dapat dosa enggak kita? Sampai segitu perdebatan yang terjadi selama ini gitu. Nah, untuk menjelaskan hal ini, beberapa ulama dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mencoba menulis sebuah tulisan penting, menulis sebuah kitab yang disebut, kitab ini judulnya adalah Intabih Dinuka fi Khatar. Awas, artinya awas, agama kalian berada pada kondisi kritis. Itu judul kitab ini. Dan di dalam kitab ini dibahas tentang berbagai persoalan-persoalan yang diperdebatkan terkini. Masalah maulid, masalah musafahah atau salaman setelah sholat, itu dibahas semua di sini. Dibahas semua di sini. Semua termasuk masalah tilqin dan sebagainya. Nah, di sini dijawab oleh kitab ini. Ini salah satu dari kitab yang membahas tentang perdebatan mengenai hal-hal yang diperdebatkan selama ini di kita. Yang kita dengar selama ini. Ada yang mengatakan maulid itu bid'ah. Sering kita dengar orang seperti kelompok orang seperti, benar tak dia bid'ah? Kan itu pertanyaannya. Kalau bid'ah itu kan tidak boleh kita kerjakan. Kenapa? Karena semua bid'ah itu dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang namanya dhalalah itu di neraka. Kita mau neraka artinya. Itu yang terjadi perdebatannya sampai dengan saat ini. Nah, karena itu maka dari sisi itu dia mencoba untuk mendiskusikan mengenai hasil dari perdebatan para ulama dengan membahas kitab yang tadi judulnya Intabih Dinuka fi Khatar, yang ditulis atau disusun oleh Syekh Abi Abdullah Al-Rawi Al-Yamani. Ini seorang ulama besar berasal dari Yaman. Nah, pertama adalah tadi sudah saya katakan bahwa ada dua istilah yang penting untuk kita pahami, yaitu istilah ihtifal dan istilah maulid. Pertama kita mulai dari istilah maulid. Maulidin itu sama. Nah, secara bahasa Arab
khususnya menurut ilmu saraf. Pernah dengar ilmu ini? Ilmu saraf. Ilmu saraf itu adalah ditarifkan sebagai ilmu yu'rafu bihi ahwalu abniyatil kalim. Nah, itu temannya adalah ilmu nahu, tapi tidak akan bahas, kita akan bahas ilmunya. Hanya sekedar untuk masuk kepada pemahaman kita mengenai konsep ihtifadzul maulid di sini. Nah, jadi al-maulid itu disebut sebagai bentuk kata yang dalam ilmu saraf sebagai bentuk kata yang disebut sebagai kata masdar namanya, masdar. Dan sebagai masdar itu banyak. Masdar untuk kata maulid itu dikategorikan sebagai masdar mimi namanya. Karena ada tambahan mim tambahan di awal daripada kata maulid itu. Ya, sebenarnya secara tasrif warada yalidu waladan maulidan. Ya. Jadi waladan dan maulidan artinya sama. Kita ketahui arti waladan itu tidak satu artinya. Kita ketahui sekarang sampai dengan saat ini adalah waladun itu artinya anak. Ya. Arti yang lain dari waladun adalah peristiwanya, peristiwa lahirnya seseorang, itu adalah waladun juga namanya. Di sisi lain itu namanya masdar asli. Kemudian ada maulidun. Nah, kata maulidun itu ya suatu ungkapan atau satu sedat yang memiliki arti lebih dari satu. Apa arti yang lebih satu itu? Maulidun artinya yang pertama adalah anak atau peristiwa kelahiran seseorang. Yang kedua artinya adalah maulidun itu disebut sebagai isim zaman, waktu lahir. Disebut sebagai isim zaman. Pertama tadi adalah sebagai sigat masdar, yang kedua adalah sebagai isim zaman yang artinya adalah waktu lahir. Waktu lahir itu menyangkut jam, hari, bulan, dan tahun. Jadi jam lahir, hari lahir, bulan lahir, tahun lahir masuk semua di sana. Arti maulidun yang kedua. Nah, yang ketiga adalah maulidun itu disebut sebagai isim makan. Apa arti maulidun sebagai isim makan? Saya kata isim makan, yaitu artinya terkait dengan tempat lahir. Nah, di Mekah, ya, di dekat Masjidil Haram itu maulid Nabi. Apa maksudnya itu? Bukan maulid Nabi yang kita maksudkan di sini. Maulid Nabi adalah tempat lahirnya Rasulullah di tempat itu gitu. Makanya disebut sebagai maulid Nabi, berarti isim makan gitu. Nah, maulid Nabi. Ya. Pernah ke maulid Nabi enggak? Kita kira ada acara maulid di sana enggak? Bukan, tetapi di sanalah tempat lahirnya baginda Rasulullah, merupakan makna ketiga daripada istilah maulid itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian apa yang kita maksud dengan maulid di sini? Ya, yang di sini yang kita harus pahami itu maulid itu yang kita maksudkan, kita harus pahami sebagai suatu istilah yang menyangkut pengertian semuanya, baik menyangkut peristiwa kelahiran Rasulullah maupun menyangkut tentang apa itu waktu kelahiran, demikian juga termasuk tempat kelahiran. Apapun yang kita bahas mengenai itu sudah masuk semua pada istilah maulid itu sendiri. Ya, jadi apapun yang kita bahas, peristiwa kelahiran, ya termasuk Rasulullah itu sendiri sebagai objek daripada yang dibahas ketika kita membahas tentang maulid itu sendiri, karena itu arti asli daripada kata maulid yang sama dengan waladun.
arti anak, artinya anak itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian maka kita harus pahami istilah maulid itu, konsep maulid itu mencakup semua yang kita bahas, yang kita pahami mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenai kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan khusus juga mengenai Rasulullah itu sendiri. Dan mengenai Rasulullah itu sendiri banyak kitab yang membahas tentang itu. Ya. Antara lain, misalnya yang pernah baca adalah karangan atau tulisan dari Syekh Yusuf Nabhani, Wasailul Wusul ila Syama'ir Rasulillah, kurang lebih seperti itu. Ya, itu membahas tentang di sana siapa nama Nabi Muhammad sebenarnya, apa nama beliau. Karena yang baca sedikit-sedikit, ya ternyata Nabi Muhammad SAW namanya sampai 1000-an katanya. Tapi yang kita tahu terbatas sekali. Di sana disebutkan dalam hadis nama Rasulullah itu bahkan sampai 1000-an katanya. Yang kita tahu adalah dalam Al-Quran namanya Muhammad. Nah, di dalam di dalam kitab Injil namanya Ahmad beliau. Katanya di dalam kitab Taurat Ahyat atau apa, ya. Yang jelas itu adalah nama beliau banyak sekali. Ya, banyak sekali. Yang kita kenal cuma Muhammad saja. Kita harus paham itu. Ya, nama Rasul kita, Nabi kita adalah banyak gitu. Nah, terkait dengan tadi itu maulid adalah kemudian digabungkan dengan kata ihtifal. Ihtifalul maulid. Ihtifal itu artinya acara maulid. Nah, acara maulid yang kita lakukan selama ini, ada orang nanya, boleh enggak? Ya, dapat pahala enggak kita? Itu. Kalau kita mengatakan dapat pahala, apa dasarnya? Ya, apa dasar apa yang kita pakai sehingga kita berani mengatakan, berpendapat, ya, atau ulama berpendapat bahwa itu adalah sesuatu bentuk ibadah yang kita lakukan gitu. Ya, kenapa demikian? Karena mereka pertanyakan, ini kan ya kegiatan ini tidak pernah ada zaman Rasul. Nah, itu yang populer. Rasul tidak pernah merayakan hari lahirnya, tidak pernah. Sampai zaman para sahabat juga tidak pernah, tidak ada. Sampai dengan abad ketiga tidak pernah ada sahabat atau orang-orang yang pernah merayakan melakukan ihtifal maulid, tidak pernah ada. Nah, dimulai kegiatan atau ihtifal maulid itu yaitu pada zaman Raja Muzaffar namanya, di Irbil Irak pada abad keempat, malah abad keempat Hijrah. Sudah 400 tahun Rasulullah sudah wafat, baru mulai diadakan perayaan Maulid Nabi. Itu kan berarti perbuatan yang tidak pernah dilakukan baik pada zaman Rasulullah maupun pada zaman sahabat, bahkan tabi'in tidak pernah melakukan itu. Lalu kita yang belakangan sekarang ini ikut siapa, dan apa kita dapat pahala enggak? Baik enggak pekerjaan itu, perbuatan itu? Itu pertanyaannya. Ya, kalau kita katakan dapat pahala, apa dalilnya? Kan itu larinya. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Nah, kalau mereka itu mengatakan bahwa tidak ada, terutama para kaum Wahabi dan sependapat dengan dia, mereka mengatakan tidak ada itu zaman Rasul. Tidak ada contoh zaman Rasul, zaman Nabi, pada zaman sahabat tidak ada. Maka berarti perbuatan yang dia lakukan ini menurut dia itu adalah bid'ah, ilegal kalau bahasa kita. Ilegal, tidak ada dasarnya. Kalau menurut mereka bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Ya, bid'ah itu adalah bolal, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan bolalah itu, setiap perbuatan bolalah itu adalah neraka imbalannya, goyo boro dapat surga gitu.
Itu mereka berpendapat seperti itu. Nah, lalu muncul persoalan di sini. Bid'ah itu adalah merupakan sebuah istilah. Istilah yang ada sejak zaman Rasul. Karena ada hadisnya, kullu bid'atin dhalalah. Itu ada hadisnya. Setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Ya, dhalalah itu sesat. Nah, sekarang muncul apakah ihtifal maulid atau acara maulid yang senantiasa kita lakukan setiap bulan Rabiul Awal itu adalah perbuatan sesat apa enggak? Kan gitu larinya. Kalau perbuatan sesat itu adalah larinya ke dhalalah. Apa larinya? Apa kita dapatkan imbalan neraka, wa kullu dhalatin finnar. Nah, ini dia. Kan riskan yang ini. Kan itu yang tetapi tetap kita lakukan setiap, dan harapan kita mendapatkan pahala yang besar, justru pahala yang besar yang kita pernah yang kita dapatkan. Bagaimana bisa logika seperti itu akan terjadi pada diri kita? Apa kata para ulama? Nah, inilah jawabannya antara lain. Dalam kitab ini, buku ini ada sebuah pasal khusus di sini, pasal ketiga yang khusus membahas tentang apa itu hukum daripada ihtifalul maulid itu sendiri. Jelas nih? Nah, jadi kalau kita ikuti mereka itu seperti kaum Wahabi seperti itu, kita tidak bisa kita lakukan ini. Karena itu suatu hal dosa kita lakukan menurut itu gitu. Tapi para ulama kita menjawab, ulama terutama adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjawab. Nah, di sini beliau mengatakan begini bantahannya, bantahan untuk memulai bantahan mengenai mengenai bid'ah, bid'ah itu pertama kita pahami bahwa kata bid'ah itu juga bahasa Arab. Nah, bahasa Arab apa artinya? Nah, di dalam Al-Qur'an badi'us samawati wal ardh. Apa arti badi'us samawati wal ardh? Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan di sini karena kata badi'un yang dipakai artinya menciptakan tanpa contoh terlebih dahulu. Allah menciptakan langit dan bumi dan sebagainya di alam ini. Allah tidak pakai contoh. Contohnya begini. Kalau kita kan bisa pakai contoh. Ketika kita mau buat apa, tinggal kita nyontoh kepada yang sudah ada. Yang ikut kita. Kalau kita mau buat sesuatu apapun, kita biasa ikut. Artinya kita pakai contoh. Kalau Allah itu tidak pakai contoh di dalam menciptakan alam ini gitu. Nah, dengan demikian maka bid'ah itu adalah sebenarnya dari situ secara bahasa secara bahasa itu artinya berbuat sesuatu tanpa contoh sebelumnya, tanpa adanya contoh sebelumnya. Di sini coba kita lihat definisi daripada bid'ah itu sendiri, yakni al bid'atu fil lughati hiya kullu syai'in uhdisa min ghairi sabiqin misalin. Nah, jadi secara bahasa bid'ah itu adalah segala sesuatu yang diperbuat tanpa contoh, adanya contoh min ghairi sabiqin, tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Nah, ini definisi daripada bid'ah itu sendiri. Jadi kalau umpamanya kita mau cari contoh, makanya mereka berpendapat berdalil bahwa tidak ada contoh zaman Rasul. Maksud bid'ah, tidak ada contoh zaman Rasul, zaman sahabat, tidak ada. Setiap perbuatan yang tidak ada contoh zaman Rasul, zaman sahabat, itu adalah bid'ah menurut mereka. Nah,
Tetapi ya menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya beda definisi dia, ternyata beda definisinya ya. Jadi termasuk para ulama-ulama pendahulu yang terdahulu dari kita, termasuk Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan sebagainya, dan dengkot-dengkot ulama kita yang besar-besar itu mendefinisikan al-bid'atu fid din hiya kullu syai'in yukhaliful kitab was sunnah wa aqwal as-sahabati ridwanullahi alaihim wal ijma'. Nah, beliau mendefinisikan, mereka ulama Ahlus Sunnah mendefinisikan bid'ah itu adalah sesuatu perbuatan yang berlawanan dengan kitab, sunnah, dan qaulus sahabah, perkataan sahabat, serta ijma'. Itu beda mereka definisinya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan para qaulus sahabah, perkataan para sahabat, perbuatan para sahabat, dan ijma' muslimin. Itu dia. Kalau itu yang terjadi, bid'ah itu. Ini bedanya. Karena arti definisi beda. Definisi beda. Ya. Sekarang tinggal kita cek. Maulid yang kita lakukan itu, kalau menurut definisi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bertentangan enggak? Kita periksa. Yang kita periksa apa? Mata acara pada setiap acara maulid itu sendiri. Ayo. Itu caranya menurut mereka itu. Cek di sana pada acara maulid yang kita lakukan, mulai dari apa, misalnya pembacaan kalam suci ilahi, bacaan Al-Quran. Bertentangan enggak baca Al-Quran dengan sunnah dan kitab dan sunnah? Enggak, justru itu dianjurkan, kan gitu larinya. Ya. Jadi tidak bertentangan. Nah, jadi membaca kitab suci Al-Quran, kemudian lagi apa lagi berikutnya, kemudian ada pengajian ceramah, ya itu semua adalah sesuatu yang dianjurkan, disuruh, diperintah kita untuk melakukan itu. Berarti itu sama sekali tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasul. Berarti tidak beda, kan gitu. Ya, termasuk misalnya setelah itu nanti ada apa itu, bahkan ada acara, ada yang lainnya adalah ada zikir dan doa, ya, zikir dan doa. Ada lagi bahkan ada pembacaan pembacaan berjanji serakalan. Itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan dengan kitab sunnah dan ijma' para ulama dan seterusnya. Berarti kesimpulannya, karena semua, kecuali kalau umpamanya ada di dalam mata acara maulid yang kita lakukan, di sana ada inam-inam berem, ya lain cerita, ya kan? Inam berem acaranya, atau ada joget-joget, itu lain cerita itu. Lain cerita. Bah, itu kan pekerjaan yang berlawanan dengan Quran, Sunnah dan Rasul. Itu bid'ah kalau yang itu gitu loh. Nah, di sini konsep bid'ah itu berbeda. Para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah dengan mereka. Nah, dengan demikian maka berarti di sini disebutkan ulama mengatakan seperti ini. Hai saudaraku, katanya ulama Syekh apa tadi namanya itu yang mengarang kitab ini, yang bernama apa tadi? Abi Abdullah Al-Yamani. Abi Abdullah Al-Yamani mengatakan bahwa coba kalian, katanya, di dalam acara Maulid Nabi yang kita kenal selama ini, di sana terjadi berkumpulnya umat al-jajati fihil muslimun, berkumpulnya umat Islam untuk apa? Liqira'ati syai'im minal Qur'anil Karim, untuk membaca Al-Quran, bagian daripada ayat-ayat Al-Quran Karim. Ada sana dibaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian min akhbarir Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam acara Maulid yang terjadi selama ini, yang kita lakukan selama ini adalah terjadi juga kadang-kadang adalah pembahasan mengenai sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya.
akhbari rasul, sifat rasul dan seterusnya. Kadang-kadang wafi tunsadul abiyatu syariyah. Kemudian kadang-kadang di dalam acara maulid itu dilakukan ya bait-bait syair yang kalau kita itu yang populer adalah berjanji. Nah itu di dalam bait-bait syair itu allati mudihabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bait syair itu adalah itu isinya adalah untayan kalimat yang memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anta Samsun, anta Badrun, itu adalah memuji Rasulullah, kehebatan Rasulullah. Asrakal badru alaina, itu adalah Rasulullah kita puji. Nah, menurut apa itu yang arti daripada apa yang tadi berjanji oleh Ja'far al-Barazanji itu. Nah, kadang-kadang wa idza fasalu ya siddiqis siratin nabawiyyah ila maulidi sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai itu tadi pembacaan sejarah atau apa bait-bait syair mengenai Rasulullah itu ya ada pas pada momen-momen tertentu mengenai apa kelahiran baginda Rasulullah SAW, apa itu yaitu kita berdiri itu ya ta'ala lahu has apa nurun ya ta'ala lahu hasana ya iya itu di ujung itu kan mengudikan momen lahirnya Rasulullah SAW. Ketika itu yang yang terjadi adalah maka umat Islam pada waktu itu adalah ila Rasulullah SAW ya waqudu di dunia, dan ketika menceritakan tentang datang Rasulullah di dunia qaman nasu ihtiraman, maka berdiri orang-orang para jamaah itu apa? Ihtiraman, karena menghormati ya ihtiraman li zuhuri Rasulullah Rabbil Alamin sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Itu sebagai penghormatan para jamaah kaum muslimin yang ada di acara maulid itu, menghormati kepada baginda Rasulullah karena senang dengan lahirnya baginda Rasul, maka kita hormati dan itu kita berdiri. Itulah hikmah berdiri pada saat itu. Kalau di sini dikatakan ya, lalu apa ini salah? Apa salahnya? Apa yang bertentangan dengan Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama? Di mana letak bertentangannya? Maka tidak ada dalil, tidak ada alasan untuk kita katakan itu adalah bid'ah gitu. Justru itu adalah, kalaupun itu bid'ah secara bahasa, akan tetapi itu adalah namanya bid'ah hasanah. Nah, ini dia dikatakan seperti itu. Nah, ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membagi bid'ah itu, ada yang membagi menjadi bid'ah hasanah, ada yang lawannya adalah bid'ah sajiah. Ada yang Imam Syafi'i membagi menjadi dua, bagi dua adalah bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Tapi dasarnya sama-sama melihat ada tidak pertentangan dengan Quran, hadis, ijma' para ulama. Kalau tidak ada bid'ah, si bid'ah itu memang tidak pernah dilakukan, tidak ada contoh dari Rasulullah, tapi itulah hasanah, itu bagus, itu dapat pahala. Kenapa tidak dapat pahala? Itu yang dikatakan oleh oleh Tuan Guru ini dalam kitab ini. Itu yang kita ikuti. Nah, yang begini ini karena ada alasan seperti itu, ada yang kita ikuti gitu loh. Ada ulama yang kita ikuti dengan pendapatnya yang syarah, yang jelas. Maka dengan demikian, maka kita melakukan ihtifalul maulid itu kita punya dasar. Ya, enggak kita ngawak itu. Kita punya dasarnya kuat. Mereka yang mengatakan seperti itu para ulama mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Nah, dan semua ulama sunnah berpendapat seperti itu. Bid'ah itu ada, paling tidak ada dua. Bid'ah hasanah, yang lawannya bid'ah sajiah. Kalau bid'ah sajiah itu yang bolalah. Yang sesat itu bid'ah sajiah. Seperti tadi. Nah, contohnya tadi acara maulid tapi isinya joget-jogetan. Nah, itu. Ya, acara maulid tapi isinya mabok-mabokan. Itu sajiah itu. Buru-buru dapat pahala, ya. Buru-buru dapat pahala. Nah, iya ini maksudnya.
Sehingga kita dengan demikian, maka apa yang kita lakukan mengenai ihtifalul maulid itu adalah mengikuti para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para imam mujtahid, ya, bahwa itu adalah kegiatan yang bagus yang dengannya kita akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi dia kesimpulannya. Sehingga nanti kalau umpamanya ada yang mengatakan, oh maulid bidah, tar dulu, kan gitu kan. Bidah apa yang Anda maksudkan dengan bidah? Terus ditanya ulang, ditanya lagi. Ditanya balik, apa yang Anda maksudkan dengan bidah? Sementara kita mengikuti para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Belum lagi wa in kana al maulid fil masjid fa yanhawu ajra i'tikaf. Belum lagi kalau acara maulid itu diadakan masjid. Kenapa? Kalau di masjid diadakan kan mereka para hadirin mendapatkan dia pahala i'tikaf. Seperti ngaji sekarang ini kita duduknya kita asal kita berniat i'tikaf dapat pahala i'tikaf juga. Mendapatkan ilmu, mendapatkan majelis zikir, mendapatkan pahala yang sangat besar. Pahala i'tikaf juga dapat. Katanya ulama ini. Belum lagi kalau itu kita lakukan di masjid dan mendapatkan pahala i'tikaf. Bahwa di pantuh tamu jalsatul maulid bisa minal wa'dhi wa tadzkir. Dan biasanya di dalam acara maulid itu adalah ada acara ceramah, acara pengajian. Wa akhiran ad-du'a alladzi wal ibadah. Ayo. Kemudian nanti ditutup dengan acara doa. Ayo. Doa itu apa? Ibadah itu doa. Ad-du'a al-ibadah, ad-du'a wal ibadah. Tahu di mana letak bolalahnya? Itu dalil ulama ahlus sunnah wal jamaah seperti itu. Dia punya dasar, artinya kesimpulan kita punya dasar yang kuat. Ya. Dan itu yang berpendapat seperti itu adalah bukan ulama KW gitu loh. Ya. Ulama yang mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan yang lain-lain itu yang punya, ya, termasuk imam-imam mazhab yang 4 pendapat seperti itu gitu. Tinggal teknisinya. Iya, tinggal itu saja. Sekarang apa yang kita lakukan di dalam acara maulid itu yang penting. Itu yang penting. Nah, karena itu maka tidak boleh kita tergoyahkan. Ya, tidak boleh kita tergoyahkan oleh adanya orang yang berpendapat itu adalah suatu yang dolalah, tidak boleh seperti itu. Ya, karena jelas ulama kita sudah menuntun kita, ya, untuk melakukan sesuatu yang benar dan mendapatkan pahala yang besar, khususnya dalam terkait dengan ihtifalul maulid. Silakan gimana berbeda? Ya. Tadi dikatakan bahwa maulid itu kan tadi kita disebutkan ketika maulid ini dilaksanakan dengan belum disebutkan ada konsumsi kan, ada konsumsi. Ini mungkin bisa juga dibilang bid'ah karena terkadang untuk melakukan itu warga masyarakat sampai berhutang kadang-kadang untuk merayakan itu karena memang mungkin karena merasa senangnya untuk maulid itu jadi dinasih gitu berhutang kadang-kadang kan untuk menaikkan konsumsi itu. Nah ini apakah termasuk bid'ah atau bagaimana? Nah, ketika dia berkeinginan untuk merayakan maulid dengan menaikkan jalan atau nasi segala-galanya, tapi dengan kadang-kadang dia berhutang, kadang-kadang kan sedikit merasa itu sedikit. Ini ada pengalaman di tempat lain kan seperti itu kan. Yang jelas mungkin yang seperti dibilang tadi ada joget, ada ini ya masih sudah ya sudah jelas ini yang masih kabur ini masalah bulan-bulan ini kan belum disebutkan tadi ya, dan bulan kadang-kadang masyarakat sampai dia berhutang merasa semangatnya ini. Baik, nah bagus sekali. Yang sudah sering mendapatkan pertanyaan. Nah, yang jelas adalah sedekah itu adalah sesuatu yang dianjurkan mendapatkan pahala yang besar. Bersedekah, terutama bersedekah dengan makanan dan minuman itu yang pahalanya jauh ya, di atas yang lain-lain. Dengan uang itu lebih utama.
lebih afdal saya bersedekah dengan makanan dan minuman daripada bersedekah dengan uang gitu. Sampai segitu. Rasulullah aja mengatakan bahwa ketika saat menanyakan ibunya meninggal, inna ummi tuwafiyat ya Rasulullah, ibuku wafat Rasulullah. Apa sadaqah anha? Apakah aku bersedekah, kirimkan kalau sedekah kepadanya? Rasulullah mengatakan, nah iya. Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian apa yang aku ayo sedekah di afdal. Sedekah apa yang paling afdal yang aku kirimkan pahalanya kepada ibuku ya Rasulullah? Sepiringnya air mengalir dengan air makanan gitu. Sedekah dengan air dan makan itu yang afdal, yang paling afdal ditimbang dengan yang lain termasuk dengan uang misalnya. Nah sekarang ya bersedekah untuk maulid itu sangat bagus. Itu dulu mendapatkan pahala yang besar. Ya, di sini ada cumanya. Cuma di sini itu yang kita katakan orang akan mendapatkan pahala seperti yang besar seperti itu kalau dia melakukannya dengan ikhlas. Kuncinya ikhlas. Jadi kata kuncinya ikhlas. Nah, jadi apa yang disedekahkan itu dilakukan secara ikhlas. Jangan ada unsur ketidakikhlasan di sana. Dengan demikian, maka kalau ada unsur keterpaksaan dan tidak ikhlas, itu lebih baik menurutnya tidak usah. Kita tidak usah. Nah inilah yang harus dipahami oleh mereka para pengurus. Jangan sepertinya menekan gitu dalam tanda kutip. Nah mungkin di sini adalah baik misalnya kalau umpamanya sedekah makanan nanti diserahkan bentuk uang kepada panitia, nanti panitia yang ngatur. Nah uang itu adalah seberapa saja misalnya, masih bisa seperti itu. Nah, seperti yang bisa kita lakukan di sini gitu. Sehingga mungkin kalau dulang misalnya, misalnya dulang harus yang dibayangkan isinya harus begini, itu mahal itu biayanya seperti itu kan gitu. Sehingga muncul keterpaksaan bahkan sampai ngutang. Kalau tidak ngutang sudah ada unsur ikhlasan, ketidakikhlasan itu terjadi gitu. Lebih baik menurut yang itu tidak dilakukan seperti itu. Maka sebaiknya panitia ayo tidak pakai dulang seperti itu, tapi kita pakai uang misalnya, jadi panitia yang ngurus gitu loh untuk konsumsinya misalnya kan. Itu lebih rasanya gitu, lebih adem rasanya. Dan itu yang saya lakukan selama ini, diajak oleh kita ikuti Haji Abdurrahman gitu caranya kita biasa sih. Bahkan kalau di sini konsumsi dimasak caranya, dan masak sini kemudian itu bagus kemudian itu. Tidak ada yang merasa terpaksa sampai dengan merasa kurang segan atau tidak jelas seperti itu. Mungkin di sinilah seni. Tapi cuma karena ini adat yang perlu ditinjau. Adat harus dulang. Paling bagus itu katakan kita di sini. Iya. Kan ada panitia. Iya. Nah, panitia itu kan memutuskan sesuatu untuk masyarakat. Iya. Kira-kira kalau tidak dibicarakan secara bersama, ya itu dia. Nilai syariatnya gimana? Ya. Misalnya gini, panitia menentukan tanpa sepengetahuan jemaah secara keseluruhan atau sebagian, kira-kira disyariatkan halal atau enggak? Gitu. Kalau itu ya jelas itu halal. Kenapa demikian? Karena kan kita sampaikan kepada warga masyarakat kita akan begini kan gitu. Iya. Jadi tidak kita memaksa, tidak kita melainkan kita sampaikan ke masyarakat. Tentu mereka yang kalau mereka tidak terima, mereka akan melakukan hal-hal yang protes atau misalnya kan, sehingga akan terjadi deal antara panitia dengan kita, dengan warga itu, sehingga terjadi muncul keikhlasan pada diri masyarakat itu sendiri. Nah itu makanya mungkin, ini yang penting mungkin ditinjau kembali, yang pakai dulang yang harus isinya apa sebagainya, ini yang mungkin ke depan itu yang perlu kita
yang perlu ditinjau kembali gitu. Ada di kelanjutan. Iya. Bisa saja dana yang terkumpul lumayan gitu, Oke. maksimal. Kemudian rencana kita untuk maulid ini udah cukup. Enggak cukup. Boleh kita nggak? Ini pertanyaannya begini. Boleh nggak kita menggunakan anggaran yang lebih itu untuk kemaslahatan jamaah di masjid ini? Oh, Misalnya jadi- untuk pembelian apa gitu. Mohon penjelasan. Sebaiknya itu yang berkaitan dengan acara itu sebaiknya. Ya, kecuali kalau umpamanya kita sudah sampaikan kepada jamaah, nanti kalau ada sisa dana apa kita pakai apa? Kita sudah izin kepada warga untuk itu misalnya, tidak ada masalah. Insya Allah, Ya, panitia itu juga sudah berpikir seperti itu. Sana, Jadi nanti kalau ada kelebihan dana, bisa jadi kita niatnya alokasikan untuk akan disampaikan ke kita. Insya Allah. Insya Allah warga juga ikhlas, jemaah kan ikhlas yang itu. Kita tidak ada masalah. Ini yang maksudnya sebentar di berbagai daerah itu jumlahnya waduh hampir ya. Nah, ini yang mungkin perlu dirumuskan ulang. Ya, terutama oleh panitia. Nah, jadi panitia mungkin itu yang harus melihat kembali bagaimana yang terbaik untuk warga. Dan mungkin ini yang kaitan dengan kebiasaan juga selama ini kan ketemu wajah-wajah pasang bendera sama mungkin juratan misalnya itu masang apa sebaiknya gitu. Bagaimana? Ada kegiatan ada juragan, ada lomba gitu maksudnya. Yang penting ada unsur syar'inya, ada masalah lomba azan misalnya kan, lomba azan ya. Cuma kalau misalnya acara-acara yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan dengan syariat atau dengan untuk meningkatkan keimanan kita dan sebagainya, mungkin itu perlu ditinjau ulang gitu. Ya, ditinjau ulang gitu. Ya, termasuk menjadi budaya yang sebenarnya tidak masuk kepada syariat perbuatan-perbuatan yang menurut dianjurkan menurut Quran, Sunnah dan sebagainya gitu loh. Baiknya itu mungkin ditinjau ulang yang begitu. Ada cara lain misalnya ada dana untuk itu misalnya untuk juragan. Kenapa anda belikan saja anak-anak miskin, anak-anak yatim itu belikan baju kaos nah, itu lebih pas, lebih bagus itu, lebih masuk gitu, yang gitu-gitu. Yang itu bukan hanya berupa hura-hura yang seperti mungkin ya. Sana itu perlu ditinjau. Yang begitulah. Apalagi kalau umpamanya ada joget-jogetan, ada setel tape dan sebagainya terus joget, apalagi mabok-mabokan ada itu yang gitu-gitu yang perlu ditinjau ulang gitu. Ya. Baik. Seperti tambang atau juragan. Ya. Anak-anak itu main apa? Ya, tapi itu kan ada manfaat syariatnya, misalnya ada manfaatnya untuk menggairahkan anak-anak, misalnya seperti lomba apa saja tadi, masihlah bisa kita tolerir gitu. Ada nilai ibadahnya paling tidak yang itu. Yang tidak ada kaitannya dengan ibadah ya sama sekali, yang ngapain gitu. Ya lomba azan, lomba apa dan sebagainya. Ya, itu bagus itu. Ya, itu bagus semua. Baik, ya. Jadi itu demikian mungkin yang perlu untuk kita bahas. Masih kelanjutan ada sini dijelaskan ya. Nanti hal al-lafal ulama fi jawazil maulid an-nabi. Ada siapa ulama nanti diputar. Ada ulama-ulama siapa nanti berikutnya akan kita bahas. Ulama-ulama siapa saja yang membolehkan maulid Nabi. Nah, ini akan ada jelasnya. Nanti akan kita bahas dengan dalilnya tersendiri. Ulama-ulama siapa yang membolehkan kita melaksanakan acara maulid Nabi itu? Ulama berapa? Ada siapa? Banyak sekali ulama. Di sini itu disebutkan dalam kitab ini sebagai sebagai dalil kita untuk mengikuti melakukan kegiatan semacam ini. Ya, ini akan terus dibahas supaya kita tidak bertaklid buta sehingga cenderung menjadi maunya kita, itu yang tidak boleh.
Ya salah. Jadi ada ulama yang kita ikuti yang pokok berdasarkan menurut dalil dan masing-masing. Yang tidak boleh adalah siapa yang anda ikut, tidak ada, tidak tahu. Nah ini yang ngarang namanya. Ya. Ini yang tidak boleh kita beribadah. Iya. Kalau ini dijelaskan nanti ulama siapa yang membolehkan itu untuk melakukan acara maulid itu sendiri akan dijelaskan dengan dalilnya sendiri, dengan dalilnya sekalian. Nah, itu baik. Makasih. Wallahu muwaffiq ila sabil rasyad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.